Baik, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Suara saya terdengar ya? Oke, iya. Baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya dan bersyukur atas berkat Tuhan juga. Kita bisa melewati sepanjang satu minggu ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama lewat Zoom atau virtual ini ya, kita bisa beribadah dengan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu, umat Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Kau, dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, setiap doa dan firman yang kami naikkan kepada Tuhan, kiranya itu boleh berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami akan mengawali ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan, mencari wajah-Mu. Benteng dan perlindunganku, saat ku di dalam kesesakan. Aku tahu janji-Mu selalu teguh. Sekali lagi kita akan nyanyi dari awal. Saat ini ku datang bersujud, amin, di hadapan tata-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, oh, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Sembahkan, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memuliakan-Mu, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Cari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu, ku memuliakan-Mu, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Saat ini ku datang bersujud, amin, di hadapan tata-Mu Tuhan.
host. Waktu saya kembalikan. Baik, shalom semuanya. Semuanya bersukacita. Saya mau dengar suara-suaranya Manda. Yes. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke. Nah, haleluya, puji Tuhan. Kita berikan salam, beri kanan, kita berikan senyum. Katakan Tuhan Yesus baik. Oke. Hari ini kita akan ada LL baru. Silakan ya. Silakan. Bapak Amira. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.
selalu. Tolong di mute mikrofonnya. Apa itu yang ku rindu, betapa selalu kembali, biarlah hidupku tak telah sinari menangkan hatiku. Terkenal apa itulah ku.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap, hati kami siap di tangan Tuhan kita dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Siap, sama-sama katakan. Amin. 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 Shalom, selamat pagi, silakan duduk semuanya yang duduk ya. Shalom. Ini yang kita udah duduk semua. Oke, kabar luar biasa. Amin. Saya mau sapa yang baru saja bergabung, ada Ibu Hani, ada Kak Kritus ini juga ya, Kak Salahita, selamat pagi. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Dan kita di Matius 24. Matius 24, kita lihat ayat yang ke-45. Ya, ini semuanya buka Alkitabnya. Matius 24 ayat yang ke-45. Di sini saya yakin kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Amin ya. Anak Tuhan pasti itu. Selain sebagai anak Tuhan, kita juga adalah hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan tidak berarti mereka yang punya jabatan sebagai pendeta, gembala, aktivis, pelayan Tuhan, bukan. Tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Amin ya. Nah, tapi rupanya yang namanya hamba ada beberapa jenis. Kita lihat di sini. Matius 24 ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kita selamat Tuhan, amin. Rupanya ada hamba yang setia dan bijaksana. Ini dua kata yang dipisah. Setia, setia, bijaksana, bijaksana. Pak, setia pasti bijaksana. Belum tentu. Bijaksana pasti setia juga belum tentu. Makanya firman Tuhan berkata ini satu paket. Ada namanya setia dan bijaksana. Ini model pertanyaan sebetulnya retoris ya. Retoris artinya pertanyaan yang kita jawab sendiri. Nah, baca sekali lagi judulnya ya. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Maka ini jelas. Kalau saya tanya nih, siapa yang di sini jadi hamba yang setia? Semuanya pasti berkata, saya Pak. Amin. Tapi kalau
Siapa yang mau jadi hamba yang jahat tapi tidak mau. Karena ini kan beda kalau hitam dan putih pasti tidak. Tapi kemudian ayat 45 tidak dikatakan ada hamba yang jahat, tapi dikatakan ada hamba yang setia dan bijaksana. Ini dua-duanya penting untuk kita miliki. Kita semua sudah jadi hamba yang betul, tapi untuk jadi hamba yang setia urusan beda lagi. Plus bijaksana urusan beda lagi. Rupanya kenapa harus setia dan bijaksana? Ada tujuannya. Tujuannya seperti ini. Kalau sudah setia dan bijaksana, itu diangkat oleh Tuhannya. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Di PSL kita kenal ada jam sarapan, makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi biasanya jam 7 pagi, ya. Makan siang jam 1 siang, ibadah kita makan malam, kita closing, kadang setengah 6, kadang kalau closingnya cepat, 3 jam 17.20, kalau hari Sabtu mungkin 16.30. Nanti ada situasi baru, misalnya kita ada acara tengah malam, di tengah malam lapar, ada makan tengah malam, ya seperti itu. Semua ada slot waktunya. Kalau tiba-tiba tak hanya bikin aturan sendiri, mulai besok kita sarapan jam 3 pagi, makan siang jam 4 sore, makan malam jam 11 malam. Nah itu kacau semua. Artinya kita makan tidak pada waktunya, jadi berantakan jadwalnya. Rupanya dalam ikut Tuhan ada yang disebut dengan jadwal, ada yang disebut dengan schedule, ada yang disebut dengan timetable atau pembagian waktu. Nah, maksudnya buat apa pembagian waktu itu? Yuk kita lihat ayat ke-46. Berbahagialah hamba. Ini adalah hamba yang bahagia, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ini aneh. Ketika tuannya itu datang berarti pas hamba ini bertugas tidak ada tuannya. Nah, gitu kan? Ya, dan kalau ada tuannya terus buat apa punya hamba? Itu hamba itu kan fungsinya menjalankan tugas dan dipercayakan tuannya. Makanya ayat 45 dikatakan diangkat oleh tuannya. Jadi begitu diangkat ditinggal pergi. Tuannya mempercayakan kan? Sudah setia dan bijaksana ditinggal pergi. Nah, rupanya hamba yang setia dan bijaksana itu bisa bahagia, bisa tidak. Dia akan bahagia begitu tuannya datang, dia didapati melakukan tugasnya. Artinya kalau tidak melakukan tugasnya, dia tidak bahagia. Oke, lanjutin ayat 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini promosi. Dalam kerajaan surga ada yang namanya sistem promosi. Jadi ada orang yang ikut Tuhan dari tahun ke tahun tidak berubah hidupnya, sama lempeng selalu aja. Tapi ada orang yang bisa cepat banget naik. Nah, naik bisa waspada karena di dalam Tuhan itu seringkali kebalik. Orang berpikir kalau namanya promosi jabatannya tambah, tugasnya makin banyak, tanggung jawabnya banyak. Itu tidak benar. Tapi dari sisi lain di mana dia bisa mengerjakan semuanya itu dengan hati dan Tuhan suka. Karena bedanya harus tipis. Orang yang sangat sibuk tapi hatinya tidak terpaut pada Tuhan tidak banyak. Suatu hari ketika Tuhan datang ke rumah Maria dan Martha, Maria kerjanya duduk dengan Tuhan, dengerin dan ngomong dari gitu ya. Sementara Martha sibuk sekali mengerjakan A, B, C, D sampai ke sehingga sampai dia ngomong ke Tuhan, Tuhan tegur dong saudara itu. Kenapa ngapa-ngapain cuma duduk diam? Akhirnya sibuk nyiapin masakan, nyiapin pusing, nyiapin macam-macam buat Tuhan Yesus. Itu pengen. Dan Tuhan yang jawaban Tuhan ini mengagetkan karena yang dilakukan itu terbaik. Duduk diam dikasih Tuhan. Tapi Pak Amin yang kita masih bagus sekali. Disembah aku merendahkan dia mencari wajahnya. Di sini ini sempat itu kok mencari wajah Tuhan. Betul. I seek your face, Lord. Aku cari wajahnya. Karena kenapa kok dicari? Berarti ngumpet dong. Betul. Tuhan kita punya sisi kalau saya bilang sisi humor ya. Hide and seek, permainan petak umpet. Permainan petak umpet itu kan deg-degan kan kalau ketemu senang sekali. Seringkali Tuhan ingin melihat supaya sejauh mana menginginkan Tuhan. Nyari panggil. Oh Tuhan sudah diberi, ya sudah dicari lah. Ya sudah, selesai di situ. Nah, rupanya ada sisi di mana kita harus mengerjakan bagian kita. Dan ketika dikerjakan, percaya ya, tiba-tiba tuanya datang bahagia. Lanjut lagi. Akan tetapi
apabila hamba itu jahat. Dan nanti kita bisa lihat nih, ada yang tiga baik itu. Hamba yang setia juga, kenapa? Sekarang baru Tuhan ngomong yang jahat tidak gitu. Dan berkata di dalam hatinya, semua kejahatan dimulai di hati. Tidak ada orang tiba-tiba jahat itu tidak ada. Semua ada prosesnya, dimulai di hati, ngomongnya di hati. Jadi ada orang berkata, oh aku enggak jahat, itu mulutnya jangan jahat. Itu sebetulnya sudah tidak. Hati naik ke pikiran, pikiran turun ke mulut, mulut bergerak lagi ke 10 jari jemari jadi terjadi. Oke, Alkitab berkata seperti ini, apabila hamba itu jahat, dan jahat seperti ini, dan berkata dalam hatinya, selalu kata hatinya jahat. Ini katanya seperti ini, Tuanku tidak datang jahat. Kita ngomong di hati kan, Tuanku tidak datang jahat. Soalnya prosesnya dari hati naik ke pikiran turun ke mulut, mulut turun ke perut. Ini yang terjadi. Lalu mulai memukul hamba-hambanya. Nah, kita tidak detail, tapi seperti yang kita pahami yang namanya mukul pasti pakai anggota tubuh. Mukul pakai tangan, nendang pakai kaki. Dia awalnya ngomong di hati. Kalau sudah mikir, kata hatinya jahat, pikirannya jahat, mungkin mulutnya juga ngomong yang jahat, akhirnya pecah dalam sebuah tindak pemukulan atau persekusi. Oke, yang dipukul hamba yang lain dan makan minum bersama memabukkan itu. Jawab ya, dari hambanya jahat, ngomong di hati, perbuatannya jahat, tambah lama tambah rusak, ngumpulnya sama dia. Berarti teman-teman, ini serius sekali kita sedang hidup di masa dimana kita masing-masing dengan Tuhan mesti menempel, mesti punya hubungan pribadi yang baik. Karena kalau tidak, akan tiba waktunya dimana nanti kita tidak dipersimpangan. Mau jadi hamba yang bijaksana, setia dan bahagia atau jahat. Kalau jahat, itu berat. Karena hidup kerohanian itu tidak dilengkapi oleh diam lagi. Kalau nggak naik ya turun, pilihannya cuma itu. Pak, saya mau istirahat, tenang, supaya tidak bergerak kemana-mana, tidak bisa. Pilihannya cuma dua, maju terus atau kalau diam pasti mundur. Nah, begitu mundur itu jahat. Dan jahat itu prosesnya mulai di hati ngomong jahat, pikiran yang nambah yang negatif, mulutnya juga ngomong-ngomong, tindakannya kacau. Kalau sudah tindakannya kacau, nanti lingkar pergaulannya, pengaruhnya besar sekali. Oke? Setelah dia makan minum bersama pemabuk-pemabuk, ini kan bukan hamba nih pemabuk kan? Saya sih nggak pernah mabuk ya. Nah, menemani tamu-tamu kantor ketika saya masih kerja di perusahaan kantor orang-orang Eropa, orang-orang Rusia itu kan kalau minum bir, vodka, nggak ada minum air putih. Kalau kita kan es teh, jamu aja pakai es susu, sebenarnya nggak ada. Karena nggak sampai mabuk. Tapi saya kenal ada beberapa teman yang sempat mabuk. Nah ini kalau minum sampai mabuk, mungkin pernah mabuk ya Nah, orang mabuk itu kan ya beberapa tujuannya. Yang pertama enak selai, melupakan masalah. Yang kedua ketagihan. Intinya adalah mabuk melupakan masih ada di situ mengawasi. Seperti itu nah, sholatnya masih berjamaah. Kok tahu Pak? Ayat 50 kata Tuhan hamba itu masih disebut hamba itu bukan pemabuk itu. Hamba bukan pemabuk, tapi statusnya tetap hamba, bukan pemabuk baru, bukan. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Ini penting sekali. Kalau hamba itu jahat, Tuhan datang tidak ngerti. Alkitab tidak berkata hamba yang bijaksana, baik dan bahagia itu tuannya datang tidak tahu. Tapi dikatakan pas dia datang, tuannya itu dia bahagia. Dan ini bahaya, karena ayat 51 dikatakan dan akan membunuhnya. Artinya tuannya membunuh dia dan membodohkan nasib dengan orang-orang munafik bisa melakukan percakapan dan percakapan suci. Teman-teman, ini pesan buat kita pagi hari ini, bahwa kita ini hamba Tuhan. Ulangi sekali lagi, hamba Tuhan tidak berarti mereka secara jabatan memegang posisi sebagai pemimpin gereja, pelayanan secara fisik, mereka jadi tugas pelayanan di ibadah atau apapun juga. Semua
kita tanpa terkecuali adalah hamba Tuhan. Nah, tinggal kita mau milih ini pilihan. Mau jadi yang hamba yang baik, bijaksana dan bahagia atau jahat. Kalau yang baik, bijaksana, bahagia itu cirinya satu. Dia akan kerja hanya bukan suatu. Kerja di sini jangan diartikan sebagai sisi sekarang motor terus tidak. Mencari wajah itu kerja. Yang menunggu Tuhan. Nah, buat saya pribadi lebih susah hidup yang menunggu Tuhan ketimbang kerja secara fisik. Karena kan Tuhan tidak tahu kapan yang ditunggu datang. Nah, itu Tuhan melatihnya di sisi fisik. Tapi juga kerja itu seimbang. Semalam kami ngobrol dan saya dan Mami cerita bahwa untuk jadi seimbang itu susah. Sore dengan anak-anak ini kami sempat nonton tayangan ini tokohnya harus latihan kungfu, ya kan? Latihan kungfu, latihannya di atas 2 upas tali, jaraknya mungkin sekitar 2,5 sampai 3 meter dari permukaan tanah. Jadi tokoh ini telapak kakinya bergerak tanpa dia harus jatuh. Jadi seimbang itu seperti itu, menyeimbangkan antara cari wajah Tuhan kita pribadi dan kita kerja buat Tuhan harus seimbang. Kita tidak boleh terjebak, oh yang mana kerja buat Tuhan, diam puasa nyari Tuhan, enggak, itu satu sisi. Atau kita kerja yang penting kerja dan kerja seperti Marta, enggak. Marta dan Maria itu gabungan, dua-duanya harus ada dalam hidup kita. Dan biasanya orang yang bekerja buat Tuhan, dia enggak sadar tiba-tiba Tuhan datang. Tidak sadar beda dengan tidak tahu. Karena kita berkata tidak disangkakannya dan saat yang tidak diketahui. Karena Tuhan kita biasanya kalau orang Semarang bilang at any time suddenly tiba-tiba. Nah kalau kita kalau kita kerja buat Tuhan hati kita tertarik, itu kalau di zaman Nehemia Rasul bangun tembok Yerusalem, satu tangan nyusun batu bata, satu tangan megang pedang. Itu betul disebut dengan keseimbangan. Hati yang mental ke Tuhan seperti kalau orang nyetel radio zaman dulu kan nggak tahu Mas Martin radionya ada radio digital ya. Tapi Pak Jeli itu ada radio yang ini ya, yang radio pakai gelombang ada tuningnya yang diputar-putar itu. Kalau geser dikit lah, kalau pas ya tepat suaranya. Tarik Tuhan itu seperti itu. Jadi kira-kira Tuhan senang atau enggak ya? Tuhan happy nggak kalau aku berpikir ini, melakukan ini, ngomong ini, bertindak ini. Tapi fisiknya kerja. Nah seperti itu keseimbangan itu. Sehingga pas Tuhan datang, Tuhan itu datang, kita kerja apapun aman. Nah yang bahaya adalah kalau berkata dalam hatinya. Orang kalau ngomong dalam hatinya berarti secara fisik dia nggak kuat sih. Nah, misalnya sebuah kondisi dia tak berani ngomong di hati. Kok seperti ini ya? Harusnya nggak seperti ini. Ternyata itu diulang terus-menerus naik di pikiran, besar di perkataan, tindakannya mungkin. Nah ini teman-teman, kita berdoa supaya ketika Tuhan datang, kita didapati hamba yang setia, bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu ngerti di saat yang tepat, kesempatan yang tepat, pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Makanya ada hubungannya di ayat 45, memberikan mereka makanan pada waktu. Berarti semua itu ada waktunya. Saya akan bacakan versi yang lain, versi Holman Christian Bible dikatakan itu ada proper time, ada waktu yang tepat yang terbaik. Terjemahan yang masih dikatakan, saya akan bacakan dari terjemahan tinggi, ini terjemahan kuno, dipakai kata seperti ini. Ini tidak ada musuh akan berbuat baik, itu mesti sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang tadi kita nyanyikan sebelum kita dengar pesan adalah perkenalan. Semakin kita kenal dengan Tuhan, tidak lagi modelnya seperti ini. Benar apa enggak? Salah atau tidak? Tapi Tuhan suka atau tidak? Tuhan tidak mikir yang salah, tapi berkenan atau tidak?
Jadi berkenan itu tepat yang pas di titik ini. Mami itu suka makanan fisik, ya kan? Tapi ada masa-masa di mana nggak pengen makan fisik, pengen buah dan juga. Tapi ada masanya juga tidak pengen makan jengkol, cukup minum air putih saja. Ada masanya pengen makan manisan saja. Kita tidak bisa berpikir linear atau lurus ya. Oh Tuhan suka dengan waktu ini. Seumur-umur ibadahnya ini ada itu tidak salah. Karena kita tidak lagi main di salah dan benar. Tapi kan suka atau tidak. Ya kan? Kalau misalnya ini kan jadi berkebun. Kemana tuh? Apa nama itu? Bintang. Kemudian kita dimasak daunnya dan sebagainya. Wah, semua suka. Tapi setiap hari kalau masaknya daun singkong terus itu biasa. Sebetulnya dengan sama. Kita tidak bisa memberikan pada yang sama terus. Makanya perlu yang namanya wisdom atau kebijaksanaan. Bijaksana itu semua tepat. Nah kalau sudah mikirnya sampai bijaksana artinya harus nyari terus hati kita itu yang disebut dengan mencari wajahnya. Sekarang yang dia suka apa? Sekarang dia mau itu apa? Kalau sudah seperti itu hitungannya menit per menit, bahkan detik per detik. Kalau kita install aplikasi apapun di komputer, di laptop, apapun juga yang basis teknologi, itu sekarang ada perkembangan namanya pembaharuan atau update. Kita pakai aplikasi Zoom ya saudara. Baru aja Zoom sekitar ya seminggu 2 minggu yang lalu ada yang namanya pembaharuan. Di sini kalau teman-teman perhatikan, apalagi kalau pakai laptop, itu di Zoom itu ada yang namanya fitur APVS atau aplikasi. Salah satunya adalah bisa mengganti wallpaper atau layar, tapi gambarnya disediakan di Zoom dulu bukan. Tapi sekarang sudah disediakan dan gambarnya pasti resolusinya bagus. Nah, saya akan kasih contoh ya. Di belakang saya ini ada gambar. Gambar ini bawaan dari Zoom. Ya, sekarang saya kayak ada di ruangan, gitu. Di belakang Anda ada juga di belakang saya ada kordelnya gitu ya. Gambarnya jernih. Beda kalau saya ambil dari Google, gambarnya bisa pecah-pecah. Ini salah satu fitur pembaharuan. Nah, ini pengen ada kumis ya. Nah, ini sekarang bisa dimunculin. Nah, ini kan tapi nggak berkumis ya. Ini saya akan munculin yang namanya aplikasi, bukan fitur tambahan atau pasisnya itu. Dia bisa ditambahin ada yang namanya kumis, ada tambahin jenggot, bahkan di sini saya juga dibikin merah, tapi huruf saya nggak mau gitu. Oke, makanya kemana ya begini? Video filter ya. Nah, nanti ada fitur video filter. Nah, ya, video effect ya. Nanti ada fiturnya. Nanti tiba-tiba saya bisa pasang ada kumis. Nah, muncul ya kumisnya ya. Muncul? Nah, ini ada salah satu fitur pembaruan. Tapi hari ini punya brewok. Nah, saya mau ganti model brewoknya bisa nih. Nah, ini juga di sini ada satu brewok kecil gitu. Saya tak cuma pasang kumis saja model kayak Pak Kumis tukang bakso. Ah, bisa juga itu begini. Ini salah satu fitur pembaruan. Kalau bibirnya mau saya bikin merah delima, nah lebih merah ini. Bikin ungu juga bisa. Agak hitam aja deh kayak ini ya, penyanyi metal gitu. Nah, ini kalau habis merokok. Horor sekali. Ini adalah salah satu fitur update. Keren. Nah, ini salah satu fitur yang baru di sini. Artinya apa? Kalau kita ikut fitur yang dibaharui itu fasilitas tambah banyak, tambah menyenangkan, tambah menikmati sesuatu yang baru. Sebetulnya dengan Tuhan hal yang sama berlaku. Maka ganti background saya ada di pantai ini. Ya, bergerak-bergerak ya, ada ombak-ombak di belakang saya. Ini salah satu fitur yang disediakan. Dengan Tuhan hal yang sama berlaku. Bukankah Alkitab berkata, Ratapan 3:16, Your loving kindness always new every morning. Kasih setiamu itu baru berkata. Kalau baru itu kan aktif terus berkata. Kalau kita Tuhan aku tidak mau update, aku pakai model yang lama, ya bisa, tetap kita hidup dan tetap Tuhan sayang sama kita, hanya kita yang rugi, teman-teman. Ada yang baru kok pakai yang lama. Bahkan di beberapa titik, yang lama itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Firman Tuhan berkata, anggur baru tidak bisa ditaruh di sirkat yang lama. Kenapa begitu? Karena anggur itu ada kadar fermentasinya, yang dia bisa membuat wadah sirkat itu kan berkulit. Yang mobil yang lama, elastisitas atau kekenyalannya akan kurang sehingga kita meledak. Hidup kita
terima berkat yang baru, karunia yang baru, kepercayaan yang baru. Kalau pakai model lama, berat dari Allah. Satu hari, saya masih ingat, kita waktu itu pergi keluar kota, ke KRI dan saya ngajak teman-teman mentor, kita menikmati durian di sana. Kita mau mobil kita yang lama, ada Espas, kemudian kita lewat tol Citaweng, kemudian menyetir kalau nggak salah. Terus tiba-tiba saya harus keluar tol, ada asap ular dari bawah mobil, kan masih blok mesin di bawah kemudi dan juga penumpang kita. Kami berhenti, kami buka, rupanya tangki radiator kosong. Kosong. Itu mobil masih mulus, kondisi oke, mesin oke semua. Ya tapi karena usia yang sudah cukup lanjut gitu ya, sehingga mulai muncul penyakit yang sangat sudah ya belasan tahun usia mobil itu. Kemudian setelah kita isi lagi, ya kita ada agen-agen itu kita jalan lagi. Tapi prosesnya sama. Ketika sudah jalan sekian kilometer, ngos-ngosan. Dan kita tidak ada kepikiran untuk ganti mobil waktu itu karena kita pikir ini mobil sering atau melayani kita baik sekali seawal ada. Tapi untuk memenuhi kebutuhan kita yang bergerak banyak, itu mobil, kalau teman-teman masih ingat itu mobil terbagina. Dicopotin kursinya sama Om Sam, jadi luas kabinnya, ngangkut beras oke ya, ngangkut barang jualan oke, ngangkut jenazah oke juga. Jadi itu mobil ngangkut jenazah beberapa kali. Kayaknya saya sama Pak Dil ada itu Bu Ayam juga ngangkut jenazahnya Nik ke bisa mana Pak ya? Masih ingat nggak? Kan duduk di belakang itu kabinnya kita pakai. Jadi itu kenangannya banyak, tapi tidak bisa kerja cepat karena mesinnya kasihan. Akhirnya kita restorasi, kita cari jadi baru, dicek ulang, sinkron, kita berkati ke seorang mesinnya. Dan kita belum ada mobil baru. Tapi akan berkati dengan mobil yang sekarang kita pakai, dan mobil itu tingkat mobilitasnya oke sekali. Tidak kerja fisik. Di dalam Tuhan, hal yang sangat jelas. Kalau kita masih pakai kapasitas kita yang lama, itu tidak bisa. Tapi ukur Tuhan bukan urusan benar atau salah. Kita berkenan atau tidak. Tetap Tuhan cinta dan sayang. Cinta Tuhan itu kan tanpa salah. Tapi kita biasa kerja. Ini akhir zaman dia banyak masuk bawa kerajaan kita. Kita mau lambat, alon-alon, kelamaan loadingnya. Ya ketinggalan. Bukannya disingkirkan tidak. Kita bisa hari itu, saya kasihkan membahari kita. Nah untuk bisa dicari, ya jadi hamba yang bijaksana. Kalau bijaksana, nanti mengikuti jadwalnya Tuhan, bukan Tuhan mengikuti jadwal kita. Karena begitu kita jadi hamba yang bijaksana, tugasnya sudah berkaitan dengan jadwal. Maksudnya apa sih Tapi? Maksudnya, yaitu tadi memberikan makanan tepat pada waktunya. Ada waktu di mana kita mesti memberi makan saudara seiman kita, bangsa kita, memberi makan secara fisik, secara rohani, lewat doa kita, lewat harta kita, taburan kita. Mesti tepat pada orang yang tepat, kesempatan yang tepat. Tapi kok sembarangan ditakur, ya mungkin bisa. Tapi yang namanya tepat dan tidak tepat itu tidak hasilnya ya. Saya berdoa teman-teman, pesan Tuhan pagi hari ini membuat kita sadar bahwa itu waktu jalan terus. Dan saya berdoa jangan sampai ada tiba-tiba ketika Tuhan datang kita tidak menyangka dan kita tidak tahu. Karena ujungnya akan mengerikan. Doa kita jadi hamba-hamba yang bijaksana. Baik pasti harus. Karena buah dari kebenaran itu ada kebaikan. Tapi kita tidak harus jadi yang bijaksana. Terakhir, yang banyak dijemah-jemahkan, terakhir Pak Gubernur kita juga berkata, jangan lupa bahagia. Kelihatannya kan enak ya, tapi untuk bahagia itu tidak sama. Untuk memutuskan, rupanya tidak nyaman. Karena aku nyaman dengan kondisi itu. Saya kenal ada beberapa orang yang nyaman dengan kondisi yang lagi sakit. Tempatnya nggak di sini. Tapi saya kenal ada orang yang dulu ada di tempat kita. Ketika dia di rumah sakit, rawat inap dia pulang yang sudah sembuh. Kita udah enak di sini. Membutuhkan lagi diperpanjang. Karena kalau di rumah sakit makan dilayani, ya kan? Kalau repot gak bisa makan, ada infusnya, baring-baring, dilayani, ada yang seperti itu. Artinya ada orang-orang yang memutuskan nyaman. Saya berdoa kita jadi orang-orang tidak nyaman dengan kondisi kita sekarang. Maksudnya kondisi apa? Kondisi kita yang terus saja
bergerak di tempat yang sama, tapi kita mau yang baru. Tuhan, buat aku lebih menyenangkan Engkau lagi, berteman lebih lagi belakangnya. Itu doa kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan sampaikan, biar pesan Tuhan masuk dalam manusia batinnya kami, bertumbuh berlipat kali ganda. Hidup kami jadi orang-orang memperkenalkan hati Tuhan, jadi hamba yang baik, bijaksana, berbahagia dan bijak, tapi sedang melakukan pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Berkati hamba-Mu semua keluarga besar PSOL, diberi hati yang bijaksana, diberi hati yang peka, diberi hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik teman-teman, sekarang saya akan memberi kesempatan buat teman-teman yang hendak menyampaikan kesaksian, memberitakan kasih Tuhan, ingin menceritakan selama seminggu ini, 2 minggu ini, atau selama ini mengalami Tuhan, boleh. Itu yang sudah angkat tangan, ada akun namanya ceritaku. Saya nggak tahu ceritaku siapa, tapi wajahnya Om Sam gitu ya. Kalau sejak kapan Om Sam KTP-nya jadi ceritaku, itu tapi aja lah. Kita dengar, silakan Om Sam bisa memberikan kesaksiannya. Yuk kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan ya. Silakan bisa diaktifkan untuk mikrofonnya ya. Salam semuanya. Halo, silakan. Datang? Oh, salam. Saya akan masuk ke kantor aja. Salam semuanya, kedengaran ya? Kedengaran. Dengar semua ya. Ya, kedengaran Om. Jadi awal mula Shalom semuanya teman-teman. Awal mula saya akan kesaksian. Ya, kesaksian saya ini diawali dari tahun 2016. Tapi dari 2016 nanti akan nyambung sampai sekarang, sampai masa-masa sekarang. Pada tahun 2016 itu saya akan menjalani operasi yang daging tumbuh. Jadi saya ada daging tumbuh sebesar telur ayam. Wah, itu kalau kumat sakit benar teman-teman. Akhirnya sebelum saya operasi, saya bermimpi jangan dioperasi, nanti akan sembuh sendiri. Tapi saat itu berapa bulan kemudian memang saya tahan-tahan, tapi akhirnya sakitnya tidak karu-karuan, jadi saya tidak tahan. Saya lalu memutuskan untuk operasi. Nah, tahun 2016 itu saya operasi. Itu saya telepon mami, Mam, bantu doa, saya mau operasi. Waktu itu saya masih di Pekalongan. Saya, Mam, dulu aku manggilnya CC, tolong bantu doa, saya akan mau operasi. Nah, jadi selang beberapa waktu saya ke dokter, ke rumah sakit, masuk ruang operasi itu takut teman-teman. Jadi kayak ada lampu-lampu dokter operasi banyak gitu kan. Nah, itu saya dioperasi. Singkat cerita, operasinya berjalan lancar. Setelah 1 minggu kemudian saya diizinkan pulang oleh dokter. Nah, singkat cerita lagi, 1 tahun kemudian
yang saya operasi itu dagingnya tumbuh lagi teman-teman. Jadi dia tumbuh lagi pada tahun 2017. Saya operasi tahun 2016. Tahun 2017 dia muncul lagi, dan saat itu munculnya 2 tambah 1 teman-teman. Nah itu tiap hari saya sering merasakan sakit, kadang sebulan sekali sakit. Jadi kalau sakit itu kaki pegel semua kan, jadi benjolan itu di daerah bokong, maaf ya. Jadi di daerah bokong untuk duduk itu sakit sekali. Nah, saat sampai, singkat cerita, saya ke sini lagi, ke TSL lagi. Nah, jadi tiap hari itu saya sering sakit. Kaki saya sering sakit karena dia semakin hari semakin besar. Benjolannya itu tumbuh lagi, semakin hari semakin besar. Jadi saat ya baru-baru bulan-bulan kemarin itu teman-teman, jadi setiap minggu atau setiap bulan saya setiap hari akan merasakan sakit yang cekot. Nah, pada singkat cerita, kok dia semakin gede, semakin besar. Lama-kelamaan, setelah itu saya kok tidak merasakan sakit lagi teman-teman. Saat itu saya kok lama tidak merasakan sakit. Ya bulan-bulan kemarin, belum lama ini sih, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu saya sudah tidak merasakan sakit. Nah saya curiga, saya bingung kenapa kok tidak sakit. Nah saat itu saya pegang loh, benjolannya sudah hilang teman-teman. Nah sedang nggak ada, saya nggak, tanpa saya sadari, tanpa saya sadar, itu benjolan yang tadinya 2 dan membesar itu ternyata sudah hilang teman-teman. Nah saya berpikir Tuhan Yesus memang sungguh luar biasa teman-teman. Jadi saya percaya bahwa Engkau telah menyembuhkan segala-galanya. Sampai saat ini saya bersyukur. Sekian Tuhan, sekian teman-teman, terima kasih untuk kesaksian saya pagi hari ini. Shalom. Oke, luar biasa sekali. Ya, saya kembalikan ke tempat. Luar biasa kesaksian yang kita sampaikan, bahwa Tuhan hidup itu ya dan amin. Dengar ya? Ya, dengar Om Sam. Tadi Mami baru ngomong di sini, ketika kita sibuk atau memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan, Tuhan akan membereskan masalah kita tanpa kita sadari. Tidak bisa sembuh saja seperti itu. Baik, silakan yang hendak memberikan kesaksian lagi. Tadi saya dengar di berikut ini Mbak Kus hendak bersaksi. Silakan Mbak Kus, nanti teman-teman bisa membantu untuk Mbak Kus bisa menyalakan videonya. Ya, anak-anak di kangen melihat wajah Tante Kus. Nah, sembari menunggu Tante Kus mempersiapkan diri, silakan apakah Mami tidak memberikan kesaksian Pak Dani, Bapak Agung, Pak Heri, Pak Ivan? Kita nanya aja dulu ya, nanti bantu ya, sembari menunggu. Apakah Bapak ya? Oh, sudah. Jadi videonya tidak dibantu dinyalakan, Pak Hana, Pak Nathan menunjuk aja contohnya ini. Shalom. Shalom. Bisa dibantu dia diaktifkan videonya mungkin yang di sampingnya. Oke, ini ya saya mau menjelaskan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita tahu ya, luar biasa banget ya Tuhan Yesus bekerja dalam hidup setiap kita. Waktu itu saya tuh nggak sadar, gitu. Saya itu sakit apa enggak? Waktu itu dia tuh sedang melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian saya. Nah waktu itu memang badan saya tuh dingin gitu.
tapi saya tidak merasakan sakit gitu. Mungkin karena cuaca yang tidak memungkinkan itu. Ya suatu hari saya ke pantry ketemu Om Sam. Ditanya, bagus keadaannya dong aja. Nggak tahu Om Sam, saya bilang gitu kan. Terus saya dicek sama itu badan saya. Bagus keadaannya tenang, 38. Waduh, saya kaget, karena saya tidak merasakan apa-apa gitu. Terus saya dikasih obat sama Om Sam. Oke, dilanjut. Terus saya dikasih obat sama Om Sam, itu obat kemiring dalam. Sembuh gitu. Terus beberapa kemudian tuh ya biasa saja, saya tidak merasakan apa-apa. Tetap apa yang jadi bagian saya lakukan. Tiba-tiba suatu hari itu badan saya terasa lemas kan. Tidak, saya waktu itu saya tidak selesai mengerjakan satunya. Tiba-tiba saya duduk karena badan saya lemas, dilanjutkan. Terus saya ke dalam masuk ke kamar. Saya tidak tahu, cuma dalam baring-baring itu saya tua, Tuhan ada apa dengan aku, bilangku. Cuma saya dengan percaya nyanyi itu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Karena Tuhan, sesungguhnya itu aku hamba Tuhan. Jadilah padaku mau perkataan. Kalau aku hari ini kau panggil, oke, tapi siapa itu? Keluargaku atau semua keluarga di sini siap untuk menerima. Itu terus satu tuh dari itu terus. Akhirnya saya tertidur, terus saya terbangun. Kayaknya tuh tidur satu lama gitu kan. Tapi dari sebentar saya nengok jam, terus saya kependek lagi. Menyelesaikan bagian dan karena masih berantakan waktu itu saya kerjakan. Terus juga, nah yang luar biasanya itu hati saya itu tetap menyala-nyala gitu. Terus ada semangat tidak kalau orang sakit kan biasanya malas untuk mengerjakan segala sesuatu. Nah itu tetap terbangun dengan situasi kondisi seperti itu, saya tetap semangat gitu. Terus saya selesai semuanya. Tidak, lalu karena hari-hari itu kan kami mau menghadapi ujian juga. Waktu-waktu itu saya gunakan untuk belajar, saya ambil kesempatan kalau ada kesempatan belajar, saya belajar. Akhirnya hari itu paginya itu badan saya jadi itu gitu, tidak sakit, tidak lemes lagi. Terus selang beberapa hari kemudian waktu itu selesai waktu itu saya selesaikan pekerjaan di sana, tinggal apa? Saya ambil karbol, oh tidak ada karbol, apakah boleh diisi air, bisa di air gitu kan? Itu tanpa kesadaran saya semua apa yang saya alami gitu kan. Terus saya tanya, karena kok karbolnya nggak baik? Oh iya, misalnya kaget itu, oh ya nggak kok dia mau tahu, bau minyaknya itu belum tahu Kak. Waduh, aku kehilangan penciuman, panca indera penciuman bagus. Wah benar juga, ketika saya masuk kamar, saya ambil parfum, saya ambil parfum, terus saya coba itu CPU juga kan minyaknya, tidak ada bau apa-apa. Waduh, saya jadi agak takut khawatir juga kan. Ketemu Om Sam, Om juga ternyata kehilangan penciuman, panca indera penciuman. Saya coba aja. Om Sam tuh minum susu loh, gak bos. Kayak minum air putih, katanya. Oh iya, Kak. Berarti semua udah kena ya, Kak. Terus aku tanya Om Sam, Om Sam minum apa ya? Oh, nanti saya tanya Pak D, kasih enggak apa. Ternyata dikasih, tapi asapnya pusing, gak muat. Aduh, gak mau Om. Apakah aku mau ujian? Nanti belajarku terganggu gitu. Terus saya gak minum apa-apa. Cuma saya responnya, tapi kalau kita habis makan, minum air panas gitu, dia tidak apa-apa, kok bisa masuk ke tenggorokan, ke mulut gitu kan.
Terus itu saya lakukan setiap hari. Terus hari-hari itu kalau sore itu saya takut mandi karena ketinggian. Saya pakai air panas gitu kan. Di celah-celah air panas itu saya tutup kan waktu masak itu. Terus waktu mendidih saya buka wajah saya, kepala saya ke depan yang air mandi itu setiap hari itu selama 1 minggu. Ya bersyukur ya selama 1 minggu saya tidak minum apa-apa, cuma vitamin dan yang disediain itu. Ternyata panca indera saya itu itu mengalami dikancung bau karbon ya ada putih lagi. Di sela-sela itu kemudian tiba-tiba saya ingat banget. Saya telepon, saya lihat mak Kak Deni yang tinggal kapal papi, lihat di rumah anak-anak ini itu kan. Tidak ada jawaban. Waktu itu kan pagi-pagi saya keluar sini, pagi-pagi saya keluar. Saya tanya, Tuhan, gimana kabar mami? Kalau ini jadi kendaki Tuhan. Mami kan belum selesai tugasnya. Karena yang di sana belum kerja. Kalau itu menjadi kendaki Tuhan, tidak kesempatan mami berikan kesempatan untuk mengerjakan proyek yang saya mantap. Tiba-tiba saya itu mami itu meninggal gitu. Tuhan tolong itu. Tapi biarlah kendakmu yang jadi bukan kendak kami. Saya percaya kita. Engkau Yesus yang melakukan segala jalan hidup kami. Tapi ada nih, tidak ada jawaban apa. Dari situ jatuh, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada rasa sedih, nangis, bercampur aduk dalam hati saya. Tuhan, tolong kami semua, Kau tahu akan kondisi keadaan kami di sini. Hari-hari itu saya merasakan masa sulit untuk keluarga besar KSOL. Saya itu yang mundar-mandir cuma saya ke pantry karena saya harus masak nasi siang, nasi malam, gitu kan. Lihat kondisi keadaan pantry, walaupun keadaan saya juga merasakan sakit juga. Karena kita ngomong, waktu kita dulu nanti selesaikan lagi. Karena jujur kalau saya kerja itu ya, sedikit berhenti itu istirahat tulisan semua saya nggak tidak mantap semua harus stop nggak ialah semua juga malam saya lakukan kerjaan yang saya lakukan. Saya bersyukur dan itu hari-hari masa-masa sulit itu luar biasa banget. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada yang tidak kita sadari gitu. Nah, yang luar biasa yang terjadi dalam hidup satu baik step gitu yang terjadi ini habis ini tapi Tuhan menyelesaikan dengan step juga itu ya. Terus akhirnya saya tidak minum obat apa-apa, cuma saya waktu itu minum paracetamol karena badan saya demam gitu kan. Cuma minum vitamin satu yang disediakan dengan minum jahe gitu. Kemudian saya tanya Pak Deni lagi minum apa terbakar keluarga itu tidak ada belum buka tanda petang. Saya juga tidak tahu. Saya bawa kepada Tuhan, tolong kami, tolong mami boleh hati juga anak-anak MBA dan saya awal Tuhan. Terus waktu itu singkat cerita saya udah semuanya kan bisa ada pembelian dengan konsumen indera saya. Tuhan izinkan sakit kepala itu luar biasa banget gitu. Sempat saya malam itu kurang tidur tapi kok lama-lama sakit banget sepanjang minggu itu. Akhirnya diganti darahnya kan memang rendah, tapi tidak biasa seperti itu sakit kepala sampai tidak tahan. Suatu hari saya selesai pantry, saya mau ke kamar mau jajan, ternyata balik baring-baring semua darah itu kayak terasa mengalir gitu. Saya baring-baring seperti itu. Saya sudah merasakan agak
keluar masuk kamar gitu kan. Nah itu, ya kata kita itu luar biasa. Saya tidak minum obat apa-apa, cuma kadang saya rock, saya kasih jalsi apa minyak kayu putih. Ternyata tak pikir-pikir agak mendingan juga gitu, tapi masih berasa gitu. Bukan ada apa dengan kepala seperti ini. Yang luar biasanya itu tetap ada semangat, ada sukacita untuk mengerjakan segala sesuatu yang saat itu. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Engkau Yesus yang kami yang mengasihi kami semua. Saya bilang gitu. Akhirnya suatu hari itu saya ingat saya disadarkan itu kan minum paracetamol. Akhirnya saya minum minta obat emsam. Puji Tuhan, selama itu hari-hari itu ada pemilihan, saya tidak sakit. Dan sampai hari ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya sehat, pulih, kondisi keadaan saya luar biasa kan. Yang ini saya luar biasa dengan Tuhan Yesus itu mengerjakan segala sesuatunya itu kita sakit dengan rombongan bersama-sama. Di sisi jalan kita sembuh semua, diangkat semuanya di dalam kehidupan kita. Saya juga pun kok bisa ya Tuhan, saya tidak langsung ambruk apa-apa gitu ya. Tapi setiap habis ini sakit ini terjadi pengaruh sakit pusing yang luar biasa seperti itu. Luar biasa banget sampai hari ini. Tuhan yang kita sembah yang memberikan sesuatu dalam hidup kita di TSL ya. Luar biasa aja. Terus saya telepon sama WA sama Kak Deni. Terus tapi jadi setia. Tapi mami sudah diizinkan pulang, tetapi harus istirahat kita, tidak boleh diganggu gitu. Wah, Tuhan, terima kasih ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya dengar anak-anak yang sudah pulih, dulu juga HP gitu kan. Waduh, luar biasa banget. Yang saya tidak mengerti, sakit-sakit bersama, kita semua dalam sakit. Dalam kebutaan kita semua semua. Dan kita aktivitas kita berjalan dengan normal kembali sampai hari ini. Ya, kita itulah Tuhan yang kita sudah jalan yang tidak tersenang. Di situ kekuatan mengandalkan Tuhan itu ada dalam apa yang Tuhan mau kita lakukan bekerja apapun kondisi keadaan kita jangan tinggal dalam kenyamanan kita. Tuhan dengan tidak kenyamanan kita itu Tuhan pakai untuk kita dijadikan hamba-hambanya yang sedang melakukan semuanya itu. Makanya Tuhan tidak pokoknya Tuhan itu tidak mau kita hidup nyaman-nyaman terus. Itu di dalam tidak kenyamanan itulah ada kejadian yang kita lakukan. Itu terima kasih kesaksian hari ini saya saat ini. Saya bersyukur Tuhan berikan kelimpahan kesehatan sampai hari ini. Saya tidak mengalami sampai drop off gitu ya. Tuhan Yesus yang terbaik buat hidup kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkasih. Baik, luar biasa sekali kesaksian dari Yakub ya. Dan ada bisa dibilang agak kotak ya itu ya. Karena suatu saat waktu kami sedang bongkar gudang, tentunya saya memangkat sama-sama ada bayi butik. Ketika Kak Ana buka kompartemen pantry yang ada telurnya itu, saya sempat ngomong sama Kak Ana, kelihatannya ada telur busuk tuh. Kak Ana juga agak bingung wajahnya. Dugaan saya mungkin sisa-sisa anosmia masih ada. Jadi tidak bisa terlalu mungkin dengan baik gitu kan. Dan benar dugaannya ketika Iblis dibawain telur, mungkin sekitar 20 mungkin gitu ya. 20 atau 2 ini gitu. Itu sekitar 20 lebih tempat sudah masuk ya kita itu udah air semua daunnya luar biasa. Nah kemudian kata mami, itu waktu kondisi ketika timpan itu lagi anosmia semua. Jadi anosmia itu kehilangan indera penciuman dan itu memang terjadi. Nah memang kalau nggak bisa mencium dengan baik ya, telur busuk itu kita nggak
Nah itu puji Tuhan kan sudah pada pintar atau juga ya kami minum itu putih itu gak ada rasanya. Memang kami mengalami yang sama. Jadi di Egypt ketika kurang lebih 3 minggu, jadi 3 minggu itu kami dapat menu yang sangat spesial. Kami sebut namanya itu adalah Shop Corona karena kami sangat paham ya hari-hari itu bukan hari-hari yang mudah tim country, apalagi Kak Ana baru saja ditinggal pulang ke rumah bapak oleh ayahanda tercinta, jadi kondisi emosi juga sedang tidak mudah dan di saat bersamaan pelayanan mesti jalan terus. Nah, selama 3 minggu itu nyaris tidak bisa merasakan apa-apa, jadi makannya asal masuk aja di situ. Nah biasanya kalau sudah mengalami seperti itu mulai cukup terganggu karena habis kita makan apapun nggak terasa, membau apapun nggak ada aromanya seperti itu gitu. Jadi sempat khawatir juga, namun puji Tuhan seperti katanya mantan Presiden Soeharto, badai pasti berlalu, dan puji Tuhan semuanya berlalu dan semuanya baik-baik saja. Oke, baiklah. Apakah ada yang hendak memberikan kesaksian lagi teman-teman? Silakan, jika ada boleh angkat tangan. Kak Yuli, mau bersaksi Kak Yuli? Oke, boleh dinyalakan. Kak Yuli, nanti apa Yuli? Oke, diaktifkan dulu supaya di-unmute. Mau enggak mau pulang ke pantai itu. Oke, haleluya. Yang penting jangan pulang ke rumah bapak dulu ya nanti. Oke, sehat ya Yul ya, puji Tuhan. Oke, ya luar biasa sekali kesaksian yang sangat memberkati dari Kak Yuli ya, luar biasa. Oke, Kak Nisa, apakah hendak memberikan kesaksian juga? Ini dari Kak Nisa, silakan. Oh iya, sebenarnya apa yang disaksikan ya, pada semua kita udah ngalamin demam, tapi saya mau menyampaikan sesuatu lah yang saya rasakan, yang saya lalui sepanjang saya di TSON. Puji Tuhan ya, luar biasa perlindungan Tuhan di hidup kita semua. Tuhan menunjukkan segala sesuatu kita lewati lalu, dan Tuhan itu baik. Kita membahas corona ya, kita udah lewati beberapa hari dan beberapa minggu sampai bulan pun kita sudah lewati. Puji Tuhan, Tuhan baik. Saya sendiri merasa ya, Tuhan itu memang luar biasa ya. Kemarin itu memang saya memang tidak rasakan seperti yang teman-teman rasakan. Saya demam, cuman aku hanya demam sehari 1 malam. Pas hari Selasa siang itu saya sudah mulai merinding kayak ditembak lah. Padahal padahal rasanya itu ya santai-santai aja, udah makan, minumnya banyak, tapi kok rasanya aneh. Setelah itu udah mau masuk sesi pembacaan firman Tuhan 2 siang itu jam 11. Bilang sama Kak Hana, kok badanku mulai aneh ya, kerja demam. Tanya, kamu jangan sakit ya, aku gak bisa nulis tadi. Aku bilang, ya bentar, aku mau cari obat dulu. Aku minum langsung obat demam siang itu, terus sampai sore masih panas. Tapi yang kurasa itu panasnya hanya di belakang kepala. Setelah itu malam rasanya sudah dingin. Terus besok paginya aku bangun, terus aku mau ke pantry waktu itu pagi, makan sebentar, terus minum obat demam lagi. Sampai siangnya puji Tuhan subuh, cuman rasa makan itu hilang. Sempat aku kucing-kucing kemarin ke Pak Dik, karena ya peraturan protokolmu kuat sekali sampai kamu nggak bisa lagi makan.
setelah kita sudah sembuh malah Pak De yang kena. Sempat aku ngomong kayak gitu loh, kok Pak De kok bisa kena padahal sudah lolos loh peraturan protokolnya. Ternyata Tuhan izinkan untuk kita lewati semua. Dan satu hal yang saya saksikan ya lewat hidupnya Mami luar biasa. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup Mami, dan itu kita bisa belajar dari hal-hal yang telah dialami oleh Mami. Dia bisa mengalami segala sesuatu yang mungkin kita bisa bilang itu pahit dan hingga itu tidak bisa dirasakan oleh sendiri. Dan itu kita bisa rasa sendiri ya kehidupan Mami waktu menjalani rumah sakit. Sampai saya sempat bukan sedih sih, tapi di dalam hati itu kayak rasanya nggak bisa mengungkapkan sesuatu. Rasanya itu kok Tuhan izinkan terjadi seperti itu ya, sampai Mami mengalami seperti yang nggak pernah dirasakan oleh orang lain. Tapi Tuhan berikan waktu Papi kasih pengumuman di grup Abdi Setia sudah mulai ibadah masing-masing di kamar tim masing-masing. Itu kami selalu berdoa saya sendiri, Tuhan izinkan segala sesuatu itu baik adanya, dan kami yakin percaya apapun yang terjadi kami tetap berkata Engkau baik bagi kami semua. Nah itu salah satu doaku sendiri lah saya pegang. Dan waktu kami dengar Mami sudah mulai pulih, rasanya pengen menangis. Rasanya itu kayak Tuhan memeluk kita semua gitu loh. Memang Tuhan baik, dan itu saya rasa semua itu Tuhan sudah atur dalam hidup kita masing-masing. Itu yang saya rasa sepanjang kita mengalami COVID-19 ya. Dan hari-hari berlalu Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Dan untuk teman-teman ladies, saya juga merasa heran ya pada teman-teman ladies, karena ada teman-teman ladies yang sebagai badannya kan enggak semua kuat ya. Satunya Kak ini kalau dia udah merasa dingin malam itu kan sesak. Tapi puji Tuhan semenjak kita mengalami COVID-19 kemarin itu dia nggak pernah sesak sampai hari ini, walaupun konser ngomong sendiri. Terus Kak Evi, terus Ina, Ibu Lestari, Makin, Tuhan baik. Semua kita lewati dengan anugerah yang Tuhan berikan. Dan saya bisa saksikan sendiri karena saya mengurus mereka, aku udah deg-degan, jangan-jangan teman-teman bisa kena demam. Kalau demam kita ngurus mereka kan bisa sih, cuman ya kalau tabrakan itu susah, apalagi kita sendiri aja masih perjuangan untuk sehat, untuk kuat. Tapi Tuhan luar biasa, pemeliharaannya itu luar biasa nyata dalam hidup kita semua. Mungkin itu saja, terima kasih. Luar biasa, terima kasih buat kesaksiannya untuk Pak Nisa ya. Dan karena namanya sudah kesaksian ya, jadi yang kita alami kita sampaikan, dan dengan berkata itu yang membuat musuh dikalahkan. Kita mengalahkan musuh dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Baik, dan sebelum nanti kita selesai akan ada informasi tambahan teman-teman. Di tanggal 15 di hari lagi sebetulnya adalah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pasti ya. Nah, akan ada acara seru, hanya karena memang ini masih PPKM dan kita belum bisa diperkenankan untuk bikin acara. Karena ada usaha juga soal masa pemulihan, kalau sudah dinyatakan negatif kita bisa ngumpul semua. Jadi kita akan membuat upacara daring atau upacara online ya. Kita seperti apa, nanti kita akan sama-sama. Jadi ini mungkin dari pertama kali yang kita kerjakan upacara hormat bendera, nanti lihat layar seperti itu ya. Nanti kita akan atur
Dan juga ada lomba online ya. Hadiahnya bukan online, hasilnya ada di siapkan. Jadi nanti masing-masing dari kamar kita bisa bikin lomba. Jadi teman-teman nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan lomba makan kupu, makan yang lain, tapi lombanya bakal seru. Acaranya seru ya pasti. Acaranya bakal seru sekali. Jadi nanti jangan sampai kelihatan tanggal 17. Teman boleh diundang ya kalau ada teman-teman yang di luar sana, kan ketemu lewat online tidak masalah. Jadi teman-teman luar kota, luar pulau, luar negeri boleh ikut semuanya ya. Oke, itu saja untuk jumpa kita di ibadah daring kesempatan hari ini. Doa kita semuanya teman-teman, anugerah semakin limpah di hidup kita. Kita mengalami semuanya dan perkataan semua baik yang senantiasa berhati dan juga milik kita. Oke, baik, kita akan sudah akhiri jumpa kita di kesempatan hari ini. Makan mami.